Pernah kepikiran nggak gimana caranya roller coaster bisa meluncur dengan kencang, menyelesaikan seluruh lintasannya yang bikin jantung copot, padahal nggak punya mesin sama sekali? Hari ini kita bakal bedah tuntas fisika di baliknya. Betul sekali, tanpa mesin. Mungkin kedengarannya mustahil ya, tapi semua ini murni fisika yang sedang beraksi. Mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Keren banget. Jawabannya ada di dalam dunia fisika, khususnya pada dua konsep kunci yang saling berhubungan erat, usaha dan energi. Oke, biar kita nggak bingung, ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas satu persatu untuk memecahkan teka-teki fisika yang seru ini. Yuk kita langsung masuk ke petunjuk pertama kita, energi gerak. Apa sih itu? Jadi, kepingan puzzle pertama kita namanya energi kinetik. Sederhananya, ini adalah energi yang dimiliki oleh apapun yang sedang bergerak. Kalau benda diam yang nggak punya energi kinetik, gampang kan? Nah, ini yang menarik nih. Untuk benda yang gerakannya kompleks, energi kinetiknya itu punya dua bagian. Ada energi translasi, yaitu energi karena dia pindah dari titik A ke B, dan ada energi rotasi, yaitu energi karena dia berputar di tempat. Biar lebih kebayang, coba lihat gambar ini deh. Rangka alat berat ini bergerak maju. Itu namanya energi translasi. Tapi rodanya, dia bergerak maju sekaligus berputar. Jadi dia punya energi translasi dan rotasi. Kalau drum pengaduk semen itu, nah itu murni energi rotasi. Oke, kita udah tahu soal energi gerak. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa mengubah energi itu? Kenapa benda bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat? Nah, disinilah petunjuk kedua kita muncul, konsep yang namanya usaha. Usaha ini, dalam fisika, adalah cara bagaimana gaya bisa menambah atau mengurangi energi dari benda yang sedang bergerak. Jadi, poin paling pentingnya gini. Biar bisa disebut melakukan usaha, sebuah gaya harus benar-benar bikin benda itu pindah tempat. Kalau kamu dorong tembok sekuat tenaga, tapi temboknya nggak gerak, ya kamu nggak melakukan usaha sama sekali, setidaknya dalam kacamata fisika. Dan ini juga penting banget untuk kita tahu. Ada beberapa gaya yang meskipun ada, tapi ternyata nggak melakukan usaha. Contohnya, gaya yang menahan roda di porosnya. Roda berputar, tapi porosnya kan nggak kemana-mana. Jadi gaya itu nggak melakukan usaha. Oke, kita udah punya dua petunjuk utama, energi kinetik dan usaha. Sekarang, waktunya kita sambungin kedua kepingan puzzle ini. Dan inilah kunci utamanya. Prinsip usaha dan energi. Gampangnya, persamaan ini bilang kalau energi kinetik awal sebuah benda ditambah semua usaha yang dikerjakan padanya, hasilnya adalah energi kinetik akhirnya. Biar makin gampang, anggap aja ini kayak rekening bank energi. T1 itu saldo awal kamu. Terus, usaha yang dilakukan itu ibarat setoran kalau usahanya positif atau penarikan kalau usahanya negatif. Nah, T2 itu adalah saldo akhir di rekening energimu. Simple kan? Dan prinsip ini tuh dipakai di mana-mana loh di dunia teknik. Contohnya kayak di jembatan ini. Pemberat raksasa itu sengaja dipasang untuk melakukan usaha positif, alias membantu, biar motornya nggak perlu kerja terlalu keras buat ngangkat jembatan. Jadi, kalau para insinyur mau menerapkan ini, mereka biasanya mengikuti 3 langkah yang jelas. Pertama, hitung energi awalnya. Kedua, hitung total usaha yang dilakukan oleh semua gaya. Terakhir, tinggal masukkan ke persamaan tadi untuk mencari tahu energi akhirnya. Nah, dalam situasi-situasi tertentu, ada jalan pintas yang lebih elegan loh yang sering dipakai para ahli. Namanya hukum kekekalan energi. Coba deh kita bayangin sebuah sistem yang ideal, yang sempurna, di mana nggak ada penarikan energi sama sekali, nggak ada gesekan, nggak ada hambatan udara. Apa yang terjadi? Nah, kalau kondisinya ideal seperti itu, kita bisa pakai hukum kekekalan energi. Hukum ini bilang, kalau total energi mekanik, yaitu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial yang tersimpan, itu jumlahnya akan selalu tetap, nggak berubah sama sekali. Contoh energi potensial yang paling gampang kita temui sehari-hari itu ada di pintu garasi ini. Pegasnya itu, saat pintunya tertutup, dia menyimpan energi. Energi inilah yang kemudian dilepaskan untuk membantu kita mengangkat pintu yang berat itu jadi terasa enteng. Oke, sekarang kita sudah punya semua kepingan puzzle-nya. Yuk kita kembali ke pertanyaan awal dan pecahkan misteri roller coaster. Jadi begini ceritanya. Kereta roller coaster itu kan ditarik ke puncak bukit yang paling tinggi. Nah, di posisi itu, dia menyimpan energi potensial gravitasi yang sangat besar.
Ibaratnya, rekening bank energinya lagi diisi penuh sampai maksimal. Begitu keretanya dilepas dan meluncur turun, disitulah gravitasi mulai bekerja. Gravitasi mengubah semua energi potensial yang tersimpan tadi menjadi energi kinetik. Dan apa itu energi kinetik? Kecepatan. Itulah yang mendorong kereta melewati semua tanjakan, turunan, dan putaran tanpa butuh mesin. Jadi, pada dasarnya, prinsip usaha dan energi ini ada di mana-mana, selalu terjadi di sekitar kita. Mulai dari bandul jam yang berayun sampai bola yang memantul. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah ini, di mana Anda akan melihat tarian energi ini selanjutnya?